Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akbar Ismail, NPM 1901011007. Di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah. Munasabah, jika dilihat dari segi etimologi, merupakan hubungan antara dua pihak atau kelompok. Sedangkan jika dilihat dari segi terminologi, munasabah adalah sebuah pengetahuan yang mengandung makna yang ada di dalam penyusunan Al-Quran, ungkapan yang sama dalam hal ini diungkapkan oleh Imam Asyuti bahwa munasabah adalah sebuah kesamaan dan kedekatan di antara ayat-ayat dan kalimat-kalimat yang diakibatkan adanya hubungan antara kata, yang dimana hubungan ini dapat terjadi dalam bentuk korelasi makna, bentuk dalam pikiran, kesetaraan, serta hubungan perlawanan. Berikutnya ialah macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antara surat dengan surat. Seperti munasabah antara surat yang dicontohkan pada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Imran. Penempatan dari ketiga surat ini secara berurutan menunjukkan bahwa ketiganya memiliki makna atau tema yang berkesan. Dalam masing-masing surat ini saling menyempurnakan terhadap tema tersebut. Hal ini dapat dijelaskan oleh Al-Suyuti bahwa surat Al-Fatihah mengandung tema yaitu ikrar, ketuhanan, pelindungan kepada Tuhan, dan terpeliharanya dari orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan surat Al-Baqarah mengandung tema sentral yaitu pokok-pokok atau akidah di dalam agama. Sedangkan untuk surat Ali Imran memuat tema sentral yaitu menyempurnakan dalam pokok-pokok agama. Yang kedua ialah munasabah antar surat dengan tujuan hurufnya. Keserasian yang serupa ini, kata Al-Bika, merupakan sebuah inti dari pembahasan surat tersebut, serta untuk memperjelas menyangkut tujuan dari surat. Sebagaimana diketahui, surat kedua yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang diberi nama surat Al-Baqarah, memiliki arti sapi betina. Cerita tentang sapi betina yang disebutkan dalam surat ini pada hakikatnya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan seseorang yang telah meninggal dunia dalam surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73, sehingga dengan demikian tujuan utama dari Al-Baqarah adalah menyangkut kekuasaan Allah dan keimanan kepada hari berikutnya. Ketiga ialah munasabah antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat. Dapat dilihat dari dua segi, yaitu munasabah yang secara jelas yang dapat dilihat dan dikuatkan dengan huruf adha atau kata penghubung. Munasabah dalam dua kalimat dalam satu ayat tanpa huruf adha atau kata penghubung. Munasabah munasabah antar surat dengan surat yang sebelumnya. Contoh dari munasabah ini ialah antara surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Al-Baqarah adalah surat yang merincikan penjelasan yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang menjelaskan secara global. Ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah bersifat global tersebut diperincikan oleh surat setelahnya. Surat Ali Imran merupakan penjelasan yang melanjutkan kandungan dalam surat Al-Baqarah. Berikutnya adalah urgensi dan kegunaan. Sebagaimana asba'an nuzul, munasabah sangat berperan penting untuk mengetahui isi di dalam Al-Quran.
Muhammad Abdullah Daras berkata, sekalipun masalah-masalah yang diungkapkan di surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran banyak, namun semua itu merupakan sebuah satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya saling berkaitan. Maka dari itu orang yang memahami sistematika surat semestinya dia memerhatikan keseluruhan sebagaimana ia memperhatikan permasalahan yang ada. Lebih lanjut lagi, kegunaan dari mempelajari ilmu munasabah yaitu satu, dapat dikembangkan dari anggapan orang bahwa tema-tema yang ada dalam Al-Quran kehilangan referensi antara satu dengan bagian lainnya. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 189 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda bagi waktu bagi manusia dan bagi ibadat atau haji, dan bukanlah kebaikan masuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tapi kebijakan itu ialah kebajikan oleh orang yang bertakwa. Masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Nomor 2, mengetahui atau menyambungkan hubungan antara bagian-bagian di dalam Al-Quran, baik itu antara kalimat atau ayat maupun surat, sehingga dapat lebih memperdalam pengetahuan serta pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan akan memperkuat keyakinan dan kewahyuan dan mukjizat. Ketiga, dapat mengetahui mutu dan tingkatan kebahasaan Al-Quran